Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 18 ayat yang ke-19 sampai 24. Amsal 18 ayat 19 sampai 24. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 18 ayat 23 sampai 24. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Judul renungan kita hari ini adalah Hanya Tuhanlah yang Setia, ditulis oleh Emily Rose Masi. Sahabat suara kasih, suatu hari ketika sedang berjalan-jalan dengan anjing peliharaan saya, sambil berbicara dengan Tuhan, tiba-tiba air mata saya mengalir. Saya merasa telah melakukan segala hal, namun saya tidak dapat membuat siapapun untuk menginginkan saya dalam hidup mereka, tapi saya masih melawan perasaan penolakan tersebut. Di saat seperti inilah, saya berpegang teguh kepada yang memeluk saya, menerima saya, dan mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya dicintai. Yang pertama yang terpenting, Tuhan Yesus mengasihiku, suamiku mencintaiku, anak-anakku mencintaiku, keluargaku mencintaiku, dan masih ada teman di sekitarku yang mempertahankan hubungan kamu. Di saat seperti ini, sangat penting untuk menjalankan firman Tuhan, melawan kebohongan dengan kebenaran Tuhan. Amsal 18 ayat 24 memberi kita petunjuk tentang persahabatan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Meskipun Amsal 18 ayat 24 tidak selalu mengatakan bahwa teman itu adalah Tuhan Yesus, saya tahu bahwa pada akhirnya, Dia akan selalu ada untuk saya. Bahkan ketika orang lain mengecewakan saya, karena orang akan mengecewakan kita, mereka akan menolak kita, bahkan saudara-saudara Kristen kita.
Banyak orang menolak Tuhan Yesus dan terus melakukannya, sekalipun saat Dia ada di bumi. Salah satu muridnya sendiri, Yudas, menolak Dia, dan hanya beberapa jam kemudian, salah murid terdekatnya, Petrus, menolak untuk mengenal Dia 3 kali. Ketika kita menghadapi penolakan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus harus menanggung penolakan setiap hari. Saat orang-orang berpaling darinya, tidak peduli apa, Tuhan Yesus memahami lebih dari siapapun atas apa yang kita alami ketika kita menghadapi penolakan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu ketika kami berpaling darinya. Dia memberi kita begitu banyak kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki hubungan kita dengannya. Tuhan Yesus mengerti dan tangannya terbuka lebar, bersiap bagi kita untuk berseru kepadanya tentang rasa sakit karena penolakan kita. Sahabat Suara Kasih, jika kamu menghadapi penolakan, saya ingin memberitahu kamu bahwa ada pria yang ingin berteman dekat sepanjang hidupmu. Segala sesuatu bisa dijauhkan dari hidup kita, tetapi kasih Tuhan akan selalu ada. Marilah kita renungkan, salib adalah simbol cinta Tuhan yang besar untuk kita. Tuhan Yesus mati dan membayar harga untuk dosa kita, agar kita selamanya mengalami hubungan dengan Bapa Surgawi kita. Tanpa Tuhan Yesus, kita adalah orang berdosa di mata Tuhan. Namun Tuhan Yesus ingin berjalan denganmu. Dia tidak akan menolak kamu, dan akan selalu dekat denganmu sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya
kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.